Pameran Tunggal Kembali karya Nugrahanto Widodo atau yang akrab dipanggil Totok Kontil. Saya melihat di hari ke-6 pameran ini, yaitu hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Pameran ini menampilkan 41 karya, lukisan, drawing, ataupun grafis atau printmaking. Bukan desain grafis tapi seni grafis, atau yang di barat dikenal sebagai printmaking. Karya-karyanya banyak yang berukuran kecil, kecuali ini yang paling besar. Ini adalah lukisan paling besar. Kenapa? Karena ukuran kecil itu memungkinkan dia berekspresi dengan relatif detail karya-karya drawing itu. Jadi seniman ini adalah seniman yang sudah belasan tahun sebelum ini menjadi seorang guru seni lukis atau guru menggambar di sekolah di Jakarta. Nah, dia menjadi guru yang awalnya tidak tetap, kemudian menjadi guru yang tetap pada satu sekolahan, sampai kemudian memutuskan pensiun pada tahun lalu, 2023. Setelah itu dia fokus untuk menggambar atau melukis. Ini adalah karya-karyanya. Jadi menarik, Nugrahanto atau Totok Kontil ini sebelumnya adalah seniman yang aktif di Taring Padi. Taring Padi adalah komunitas seni di Yogyakarta yang haluan politik estetikanya, kira-kira begitu. Itu berhaluan estetika kekiri-kirian. Paling tidak itu diawali oleh para seniman yang juga aktivis sosial politik. Waktu itu ada Yustoni Hulendero, almarhum, kemudian dan beberapa yang lain, sampai sekarang yang masih bertahan seperti Ucup dan lain-lain. Waktu itu Totok masuk di dalam itu antara tahun 1998 ketika Taring Padi itu lahir atau berdiri awal itu, setelah reformasi terjadi bulan Mei 98. Kemudian Taring Padi berdiri kira-kira Agustus sampai September atau pertengahan ya 1998. Nah, kemudian dia aktif di Taring Padi itu sampai tahun 2005. Tahun 2005. Jadi cukup lama Totok ada di situ. Kemudian setelah tahun 2005 dia memutuskan untuk pergi ke Jakarta, merantau ke Jakarta menjadi guru seni lukis di beberapa sekolahan. Nah, sisi menarik dari karya-karyanya ini saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, Totok berbicara tentang wong cilik atau orang kecil, atau orang-orang yang marginal, orang-orang yang terpinggirkan, baik secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Paling tidak mereka adalah kelompok atau komunitas orang-orang yang sulit untuk mengakses ekonomi, politik, kekuasaan dalam lingkup yang lebih luas. Mereka tidak punya kekuasaan, mereka minim pendapatan ekonomisnya, dan tidak punya pengaruh politik apapun, kecuali ketika mereka orang-orang cilik, wong-wong cilik itu diberdayakan atau dieksploitasi ketika akan ada election atau pemilihan umum. Nah, kemudian tema-tema itu tidak ditampilkan dengan sangat frontal, keras, ataupun seperti halnya poster, tetapi diteriakkan dengan cara-cara yang lucu,
cara-cara yang mengandung satir tetapi tidak cukup energi Toto ini untuk memberi kritik yang keras seperti halnya menghantam tetapi mencolek, kira-kira seperti itu. Maka pendekatannya adalah humor, pendekatannya adalah aspek-aspek yang kelucuan-kelucuan. Jadi seperti halnya seperti ini lukisan yang menggambarkan kesibukan rakyat kecil atau wong cilik di sebuah angkringan. Di situ kemudian dia gambarkan keriuhan orang jajan di sebuah angkringan bernama angkringan Mas Bagio atau apa. Nah, kemudian ada yang menarik di sini, ada orang yang pakai kaos tulisannya buronan pinjol, wani utang lebih nyicil, berani utang tapi takut untuk menyicil. Ini adalah humor yang unik. Dia tampilkan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Pada rakyat kebanyakan wong-wong cilik yang mengalami hal seperti itu. Kemudian ini juga menggambarkan sebuah satir juga tentang masa COVID 2 atau 3 tahun yang lalu ketika orang tidak bisa dengan mudah keluar masuk pada sebuah kawasan, terutama perumahan yang begitu ketat, yang seperti negara dalam sebuah negara. Sementara ini rakyat kecil bisa dengan bebas, tanpa kendali bisa kemana-mana. Ini saya kira yang bisa yang bisa kita simak pada karya-karya Toto Kontil. Ini salah satu detail drawingnya. Kita simak. Karya-karya ini digarap dengan cukup detail, dengan goresan-goresan yang kecil-kecil, dengan pulpen yang memungkinkan tidak bisa digarap dengan waktu yang pendek. Maka dia juga tidak bisa membuat karya yang berukuran besar. Jadi ukuran relatif kecil. Tapi saya kira estetika tidak bisa bernilai berestetika tinggi ketika harus berukuran besar, tidak. Tapi bagaimana saya kira karya itu memiliki ketertarikan tertentu. Nah, makanya dalam pameran ini saya kira Toto tidak membincangkan soal karya ini indah atau tidak indah, karya ini bagus atau tidak bagus, tetapi muatan karya-karya ini berpihak atau tidak. Dia saya kira mencoba untuk melakukan keberpihakan, sikap-sikap yang berpihak terhadap wong cilik tadi yang saya sebutkan. Orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi, sosial, politik, dan kemudian digambarkannya dengan penuh perhatian, penuh detail, satu persatu karya pada 41 karya yang dipresentasikan di Bentara Budaya Yogyakarta ini. Penampilannya juga menarik, meskipun dia berada di posisi minoritas di tengah gempuran dinamika seni lukis yang terus-menerus hadir di Yogyakarta atau ruang-ruang seni di Yogyakarta bahkan di Indonesia. Dia menampilkan seutuhnya karya drawing yang dominan di pameran kali ini. Begitu saya kira gambaran yang kita lihat tentang pameran Tunggal Kembali bagi Toto yang dihadirkan oleh Toto Kontil. Selamat untuk Toto Kontil, selamat kembali ke habitat yang sesungguhnya bagi dia, yaitu alumnus seni rupa atau seni lukis ISI Yogyakarta, kembali ke Yogyakarta dan berkarya seni rupa di kota tempat dia belajar puluhan tahun yang lalu. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan kembali dan akan bisa
menghasilkan karya-karya yang penuh kreativitas, penuh spirit keberpihakan yang lebih tegas lagi. Semoga.